Oke, bersama dengan Kamus AI, asupan wawasan kamu sehari-hari itu adalah tagline kita. Dan pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi dengan salah satu mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Dengan Mas siapa? Oke, perkenalkan nama saya Leon, jurusan saya Teknik Mesin angkatan 2022. Pada kesempatan ini, karena sudah cocok sekali ya dengan jurusan Teknik Mesin, kita akan mendiskusikan tentang STIM, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Yes. Oke. Pertanyaan pertama, Mas. Kita langsung menuju ke pertanyaan saja ya, Mas. Oh, boleh. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah jurusan Teknik Mesin itu termasuk bagian dari STEM? Jurusan Teknik Mesin termasuk dari STEM, bahkan dia termasuk yang pelopor karena banyak jurusan itu bercabang dari Teknik Mesin. Oke. Artinya jurusan Teknik Mesin itu bisa dibilang sebagai jurusan yang bapak lah ya, bapak. Kalau kita nyebutnya the mother of engineering. The mother of engineering. Karena banyak melahirkan jurusan teknik yang baru gitu. Dan teknik yang baru. Contohnya apa, Mas? Contohnya kalau di kita pertama itu mesin adalah bagian dari FTI, Fakultas Teknik Industri. Tapi sebenarnya ilmunya itu beririsan. Jadi maka ada muncul FTI, nanti TI, ada anaknya lagi. Tapi kalau yang kait sekali dengan pemecahan mesin itu mungkin Dirgantara. Karena Dirgantara itu aplikasi mesin pada bidang terbang. Bidang terbang, ya. Nggak banyak ya di Indonesia ya yang ada jurusan Dirgantara ya. Dirgantara ada cuma 2, salah satunya ada di ITB. Satu lagi di? Kalau nggak salah di UGM apa? UGM, oke. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada faktor dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang itu membentuk minat Mas untuk masuk ke teknik mesin? Untuk memilih teknik mesin? Sebenarnya ada. Sebenarnya mungkin matematika, fisika jadi momok nih bagi anak-anak di sekolah menengah. Tapi sebenarnya kalau kita bisa dapat basicnya dengan kuat, matematika itu ilmu yang nggak dihafalkan, sangat logik. Itu membuat kita ya belajarnya enak aja. Nah, di teknik mesin sendiri, hafalannya lebih sedikit, reasoning dan proses berpikir logikanya lebih banyak. Kalau dasar kita kuat di mathematics sih utamanya, maka di teknik mesinnya nggak akan kesulitan. Makanya saya, kayaknya ini nyaman nih, gitu. Ada dukungan dari keluarga, Mas? Kalau dukungan dari teman, keluarga, sahabat? Ya ada. Beberapa guru SMA saya cukup tidak setuju saya masuk ke kedokteran, tapi arahin saya ke teknik mesin aja. Oh gitu. Berarti menikmati, Mas? Tidak ada penyesalan ya, Mas? Biasanya kan rata-rata kan, nggak rata-rata juga sih. Ada beberapa mahasiswa yang, kenapa sih saya pilih jurusan ini? Kenapa nggak lebih spesifik lagi? Atau kenapa sih saya pilih jurusan ini? Kayaknya saya lebih cocok deh sama jurusan seni rupa atau apa gitu. Ada nggak pikiran kayak gitu? Atau memang passion? Selama di teknik mesin, saya jujur sangat menikmati ya. Dosennya ngajarnya enak di ITB, teman-teman dan lingkungannya sangat mendukung. Jadi kalau penyesalan sih nggak ada ya. Sebagai contoh, awal saya masuk ke ITB, berat badan saya itu 75 kilo. Oke. Sekarang saya sudah naik 20%. Artinya saya cukup nyaman, bahagia. Bahagia. Banyak begadang ya. Banyak begadang, gula semua yang dikonsumsi ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang seputar kuliah nih, Mas. Sebentar, cut ya. Lupa pertanyaan. Malam kita ada ujian, dan yang ngisi kegiatan dengan kegiatan non-akademik lah, misalkan berorganisasi atau lain-lain. Jadi kalau lagi hektik-hektiknya kuliah, mungkin sehari bisa tidur sekitar 6 jam udah mewah lah. Udah mewah lah ya. Itu tantangannya ya, Mas, ya, itu berarti bagian dari tantangannya ya. Karena saya ada pertanyaan terkait tantangan. Apakah ada tantangan nih di teknik mesin? Tantangannya mungkin teknik mesin itu butuh kemampuan spasial yang tinggi. Oke. Kemampuan untuk bisa mengolah ruang, bidang, membayangkan sesuatu itu sulit. Karena di kelas ada teori, tapi pada prakteknya harus ya bisa membayangkan itu dengan baik. Prakteknya sering, Mas? Praktik di ITB? Sering. Teori sama praktek kira-kira berapa persen tuh? Tentunya karena ini S1, teori lebih mendominasi. Karena kan kalau banyak praktek itu lebih ke bidangnya D4 atau D3. Cuman ya praktikum mungkin seminggu bisa dikatakan 2-4 jam lah. 2-4 jam.
Tapi bisa juga 6-8 jam tergantung kalau mata kuliahnya lagi mensyaratkan banyak praktikum. Kalau Mas sendiri lebih suka yang teori atau ketika menjalani praktik? Teori itu membuat kita bisa menjalani praktek dengan lebih baik. Tanpa teori, prakteknya jadi nggak terarah. Tapi kalau tanpa praktek, teorinya pasti lupa. Betul sih. Kalau saya pernah kesetrum tuh mungkin 20 tahun lagi atau sampai kapan saya pernah kesetrum saya ingat gitu. Oke, apakah dalam kehidupan akademik di ITB ini dosen dengan mahasiswa itu ada kolaborasi aktif, terutama di jurusan teknik mesin ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya. Dalam hal ini kita berbicara tentang STEM. Oh, kalau kolaborasi dosen dengan mahasiswa di ITB itu erat malah. Contohnya ada ngaso, ngobrol bareng dosen, itu sesi di mana dosen akan memberikan topik-topik khusus dengan cara duduk bareng bersama, terus nanti memberikan kuliah atau mungkin itu di luar mata kuliah. Di luar mata kuliah. Nggak ada absen berarti, Mas? Nggak ada absen. Tapi yang datang bisa satu ruangan penuh sekali gitu. Oh. Misalkan membahas topik khusus seperti energi surya, tenaga matahari itu ada. Kemudian baterai gitu misalnya. Baterai EV itu kita bahas. Terus juga ada kalau mungkin di luar kuliah ya ada beberapa mahasiswa turut serta dalam research-nya gitu. Dosen dengan mahasiswa ada komunikasi ya, ada korelasi di situ. Mungkin mereka ada hubungan saling mendukung satu sama lain. Pertanyaan yang lebih umum lagi sebenarnya mau narik lagi. Dari kampusnya sendiri mendukung nggak, Mas? Terkait pengembangan ilmu pengetahuan di bidang STEM? Kalau dari kampus itu mendukung ya. Ada beberapa program dari ITB yang memang dikhususkan untuk membiayai dana riset. Oh iya iya. Nah, dari dana riset ini mungkin dari dosen mengajukan, mahasiswa akan mengerjakannya, membantu. Maka dari ya dosennya aktif menulis proposal, mahasiswanya ya aktif meriset, ya akan ada pengembangan riset dari ITB gitu. Oke, saya mau menarik lagi nih, kayak lebih umum lagi nih, Mas. Saya melihat memang dukungan kampus ya, dukungan Institut Teknologi Bandung terhadap mahasiswa dan dosennya di bidang penelitian dan pengembangannya itu luar biasa lah, luar biasa. Kalau dari pemerintah, Mas pernah merasakan nggak apakah ada hambatan atau justru pemerintah itu mendukung tuh dengan sistem dengan program-programnya, atau justru ada cerita dari Mas nih, mungkin Mas mau cerita nantinya terkait dengan dulu tuh pernah ada, Mas, misalnya nih dulu pernah ada penelitian tentang EV, penelitian tentang baterai, tapi karena itu belum menjadi concern dari pemerintah, dana itu yang awalnya diberikan pada pertengahannya ya, pada prosesnya ternyata nggak dilanjutkan gitu. Apakah ada narasi-narasi seperti isu seperti itu di ITB, Mas? ITB lebih fokus bagaimana bisa membiayai riset itu. Ya kita kampus ini nggak pengen terlalu banyak cawe-cawe ke bidang yang terlalu politik, tapi kita fokus pada keilmuan. Mengenai misalkan jadi ada atau enggak, mungkin ya ada visibility study yang kurang matang aja di situ. Visible. Berarti apakah itu merupakan tantangan, Mas, buat Mas untuk di bidang pengembangan STEM itu tadi? Mungkin dengan dukungan pemerintah kami akan merasa lebih dimudahkan. Lebih dimudahkan. Tapi nggak ada itu pun nggak masalah lah ya. Karena kampus itu full support, ibarat kata. Kampus itu sangat mendukung penuh pengembangan ilmu pengetahuan di. Tentunya ya kami berharap ada, tapi kalau enggak ya kita coba sebisa mungkin sebaiknya. Kemudian pertanyaannya adalah yang selanjutnya ya, Mas ya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses sumber daya untuk penelitian dan pengembangan? Kalau di ITB itu asalkan penelitian objektifnya jelas, proposalnya bagus, itu bisa diajukan saja sih langsung ke badan pemberi dananya. Berarti itu kalau saya menggambarkan semacam kayak dana abadi ya. Yang penting thresholdnya sampai ya. Yang penting syarat dan ketentuannya dapat, atau mereka tetap ada kompetisi di situ. Setiap tahun hanya ada 10 lah yang dibiayai atau enggak? Tentunya ada kompetisi karena ya banyak yang akan mengajukan proposal dan dana itu harus digunakan sebaik-baiknya. Maka penelitian yang paling punya value terbaik biasanya akan didanai gitu. Masnya pernah didanai penelitiannya? Gak enak jawab. Oke, ya. Ya, itu nantilah ya kita cerita di belakang ya, Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas, masih seputar STEM ya. Bagaimana Anda mengatasi kejenuhan atau tekanan akademik yang tinggi dalam bidang
STEM? Main. Main. Jadi mahasiswa itu harus main. Selain excellent di akademik itu wajib. Kalau enggak ya agak repot lah ngomong diri sebagai mahasiswa teknik. Tapi yang kedua harus diperhatikan adalah tetap main. Karena ya saya kira kuliah ini tempatnya main, tempatnya bertemu orang banyak, koneksinya dibangun. Dengan main itu kita coba bisa stress relief. Stress relief. Main ini termasuk nongkrong nggak, Mas? Budaya yang ya Gen Z lah ya, Gen Z milenial akhir itu kan burn out dikit, kita nongkrong, kita cari kafe. Itu termasuk, Mas? Main itu termasuk itu? Atau nongkrong itu malah justru ketika kita ngomongin nongkrong, terutama Mas ya, nongkrong nih udah pasti harus bawa laptop, bikin laporan, ini segala macam gitu. Kalau saya biasanya lebih komitmen sih, mungkin 1 jam 2 jam pertama kita happy dulu. Setelah itu kita fokus laprak sampai pagi. Selanjutnya ini mungkin udah mulai masuk ke pertanyaan akhir ya, Mas. Ya. Menurut Mas ada saran nggak untuk pemerintah supaya pengembangan ilmu pengetahuan, terutama penelitian di bidang STEM itu masif dilakukan? Kalau dari pengalaman saya pribadi, mungkin pengembangan paling dasar yang bisa dilakukan itu pendalaman ilmu matematikanya lebih diperdalam, reasoning. Kadang matematikanya itu terbatas pada prosedural. Jadi anak-anak itu bisa menghitung karena tahu prosedurnya, tapi bukan tahu apa yang jadi latar belakang kenapa perhitungan itu dilakukan, kenapa begini begitu. Itu yang menurut saya harus diperkuat. Karena kalau STEM itu jadi wadah menghafal, ya nggak ada bedanya dengan mungkin jurusan lain yang perlu lebih banyak menghafal lah ya. Jadi perlu adanya, nggak bisa dikat ya, pendalaman basic mathematics-nya yang reasoning, yang mengetahui latar belakangnya gitu. Latar belakang, oke. Kalau menurut Mas, apakah di Indonesia nih ada kesenjangan antara kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat dengan penelitian, arah penelitian? Penelitian itu kan mereka selalu memiliki arah ya. Ketika kita berbicara mengenai penelitian sosial, itu arahnya kemana itu pasti ada. Mereka punya patron sendiri itu. Kalau di STEM itu ada, Mas, terutama di teknik mesin, ada itu dulu. Kebutuhan industri dengan riset tadi ya? Dengan riset, ya, yang dihasilkan dengan patron riset yang ada di sebenarnya begini. Kalau menurut saya lebih ideal kalau industrinya sudah terbangun dan mereka punya masalah, sehingga masalah itu akhirnya kami risetkan, dicarikan solusinya. Tapi yang mungkin terjadi sekarang adalah risetnya sudah terjadi banyak, terjalani, cuman hasilnya itu tidak dimanfaatkan. Industri kita belum bisa implementasi. Mengimplementasikan. Jadi prosesnya masih ya konvensional lah, seperti apa yang ada di manualsnya. Apakah itu ada hubungannya dengan ini, Mas? Royalti dan apapun itulah, maksudnya mungkin kalau kita berbicara perusahaan, industri ya, mereka juga selalu berbicara tentang efisiensi dan ekonomis. Ya, efisiensi sebenarnya bisa dicapai dengan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Tapi efisiensi ini mungkin mereka bisa, mereka memiliki banyak opsi nih untuk mencapai itu. Yang kedua adalah nilai ekonomis. Nah, apakah itu ada hubungannya terkait itu? Atau sebenarnya hasil penelitian itu mudah untuk diakses? Sebenarnya hasil penelitiannya ya terpublikasikan ya. Pasti akan dipublish di jurnal internasional dan sebagainya ya. Cuman Cinta mungkin 1, Cinta 3 gitu ya. Pelaku industri itu tidak sefleksibel orang di akademisi ya. Kalau akademisi kita punya teori, kita bisa kembangkan. Tapi kalau di industri mungkin dengan praktek yang sudah terbangun, itu akan lebih ya dipertahankan demikian. Oh, dengan metode lama aja masih aman begini-gini. Kalau untuk berubah atau bertransformasi, akan sangat banyak resource yang harus dipakai. Terus kemungkinan keberhasilan transformasinya pun masih banyak. Mungkin itu yang membatasi industri kita akan ke sana. Dan mungkin permintaan pasarnya juga harus Jadi sebenarnya gini, Mas, naikkan. Pertanyaan saya jadi, apakah permintaan market, apakah demand itu tadi, itu sampai ke lingkungan akademik? Atau sebenarnya ya di sana ada gap itu. Sebenarnya ada permintaan, tapi entah lingkungan akademik yang nggak bisa menangkap itu, atau lingkungan akademik ini memilih untuk menjalani jalan lain gitu, atau enggak menangkap, terlalu fokus pada passion
katakanlah passionnya tidak di masalah yang industri itu tadi ya, yang di demand dari industri. Atau sebenarnya ada demand dari industri itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak disampaikan gitu loh. Memang sengaja tidak diteruskan gitu ke lingkungan akademik untuk meriset itu. Karena sejauh yang saya tahu ya Mas, dunia industri sama dunia akademik ya, pendidikan tinggi ya, kalau di Indonesia kita bilang itu kan mereka selalu berjalan beriringan. Kenapa? Karena berbagai negara ya, itu juga menerapkan di mana operator dengan peneliti ya, peneliti itu kan dua hal yang sebenarnya mereka itu tidak saling membawahi, tapi mereka harus berkolaborasi. Peneliti juga guru itu juga dia katakanlah dia nggak boleh operator, ya bisa dibilang gitu, nggak boleh operator, dia juga nggak boleh melakukan penelitian gitu. Cuma di Indonesia kan karena ada Tridharma perguruan tinggi itu kan penelitian, pengembangan dan pengabdian kan gitu. Nah, apakah hal itu mempengaruhi laju dari percepatan dari ini tadi penelitian dan pengembangan di bidang STEM? Kalau ranahnya ke situ sebenarnya saya agak takut abu-abu jawabnya. Okay. Tapi kalau saya lihat mungkin orang Indonesia pada umumnya itu males. Oke. Jadi apa yang sudah biasa dilakukan ya akan nyaman di kebiasaan lamanya begitu. Kalau dari bidang akademisi kalau ada kesenjangan gap ya kita akan teliti. Cuman untuk implementasi kesananya ya butuh kesadaran hampir dari semua pihak. Oke. Kita udah masuk ke pertanyaan akhir Mas. Karena audiens dari Kamus AI itu dari yang tua sampai yang muda itu ada semua Mas. Dan pada kesempatan ini pertanyaan ini sebenarnya khusus Kamus AI tujukan untuk mereka yang sedang kebingungan atau mungkin sedang bimbang untuk memilih jurusan. Nah, apakah ada ungkapan yang bisa disampaikan untuk memotivasi teman-teman Kamus AI, audiens dari Kamus AI untuk memilih jurusan di bidang STEM, terutama di jurusan teknik mesin? Ada Mas? Gampangnya mesin itu nggak ada matinya. Segala sesuatu yang bergerak pasti perlu mesin. Itu tadi ya teman-teman, segala sesuatu yang bergerak pasti perlu mesin. Kalau misalnya, ini advantage-nya apa Mas? Advantage-nya atau keunggulannya apa? Kenapa kita harus milih mesin gitu? Katakanlah saya sebagai SMA kelas 3, saya bingung nih. Saya memang tertarik dengan teknik. Tapi kenapa saya harus memilih teknik mesin daripada teknik industri? Ini subjektif Mas memang. Tapi seperti apalah bayangan dari Mas? Gambarannya teknik mesin itu mata kuliah yang nggak usah dihafal. Oke.